Oh, ada Pak Pri ya di Kliwet sudah raise hand pada kali ini. Silakan Pak Pri untuk yang mau disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon dibantu rekan operator untuk di touch dulu unmute-nya. Apa nih sarannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Pri. Terima kasih Ibu ya, Ya. host. Terima kasih. Kita telah menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah makhluk biologis yang kalau kita urai amat sangat lemah sekali Bu ya. Walaupun kita kelihatannya cantik, kalau perempuan ganteng, kalau laki-laki. Tapi sesungguhnya kita ini terbangun dari sel-sel yang amat sangat terapuh. Bahkan kemudian tak kasat mata. DNA itu tak kasat mata. Untuk membangun cinta, merengkuh keridhaan Allah pada dimensi ruang yang amat sangat berbeda dan mungkin jauh dari kita, apalagi kita dari jasad biologis yang penuh dengan kerak-kerak dosa yang mengotori tubuh kita ini. Sehingga jin dan setan pun juga sulit kita temui gitu Bu ya. Oleh karena itu saya khususnya ada kekhawatiran seperti kekhawatiran Buya dalam puisi-puisi yang dibangun oleh Buya yang judulnya fenomenal menurut saya, aku khawatir itu Buya. Masih ingat saya berhalaman-halaman dan berbait-bait. Untuk membangun cinta itu pada dimensi apa kita makhluk Tuhan itu adalah sang kholik dimensi pada dimensi yang amat sangat berbeda. Itu tentu butuh formula khusus atau metodologi khusus. Nah, kali ini saya ingin mendapat pencerahan dari Buya. Metodologi atau formula apa untuk membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sekaligus membangun cinta dan merengkuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Pri ini adalah satu pertanyaan umum ya. Ya. Yang dilontarkan oleh para sufi sealam dunia, bahwa kita ini manusia ini memang karena adonannya ada dua, ada adonan ruhania, ada adonan hayawania. Jadi coachingnya tuh adonannya tuh ya lepungnya tuh memang bahannya dua, ada hayawania biologis, syahwat, nafsu, birahi dan sebagainya. Tapi di sini juga ada ruhania, Ya. kesetiaan, cinta, kemesraan, pengabdian, pengorbanan. Ini diaduk menjadi satu, itulah menjadi manusia. Makanya manusia itu dia bukan binatang, dia bukan malaikat. Disebut malaikat, iya ada unsur kemalekatannya. Tetapi dia juga mengandung unsur kebinatangan, dan dia juga binatang juga. Makanya definisi manusia dalam ilmu logika yaitu al-insan hayawanun natiqun. Manusia itu adalah binatang yang berpikir, ya binatang hanya berpikir saja. Nah, jadi adanya di tengah-tengah manusia ini bukan malaikat, bukan binatang. Karena itulah maka posisi manusia bisa kadang-kadang melebihi malaikat. Kesalehannya. Kadang-kadang kekejiannya, kejahatannya melebihi binatang. Kenapa manusia posisi yang lebih tinggi dari malaikat? Karena ketika manusia berbuat kebaikan-kebaikan,
itu dia harus menarik segala beban kebinatangannya. Jadi lebih susah untuk mencapai tingkat cinta, tingkat kemesraan itu karena dia punya kebinatangan, ada nafsunya, ada syahwatnya, ada birahi segala macam. Jadi dengan susah payah. Maka manusia itu lebih mulia dari malaikat. Dan nyatanya memang malaikat menghormati manusia atas perintah Tuhan kok. Ya. Tetapi manusia juga ketika berbuat jahat, dia menghinakan dirinya karena merendahkan unsur kemalaikatan, unsur kerohanian ke lembah yang lebih rendah lagi, yaitu kebinatangan, dengan melacur, dengan mabuk, dengan segala macam dosa-dosa segala macam. Dia merendahkan kebinatangannya. Maka itulah mereka ini disebutkan ulaika kal an'ami. Mereka itu sama seperti binatang. Balhum adallu, bahkan lebih jahat daripada binatang. Jadi kalau rendah ya lebih buruk dari binatang, kalau mulia ya lebih mulia dari malaikat. Tetap status manusia secara formalitasnya tetap dia punya mata, punya telinga, punya hati, tetapi itu yang disfungsi. Sebabnya kita tergelincir karena kita tidak mengaktifasi ya potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita itu kelemahannya. Makanya di Al-Quran dikatakan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak dipakai. Walahum adhanun, telinga juga punya, la yasma'una biha, nggak dipakai. Walahum qulubun, mereka hati, la yafqahuna biha, nggak dipakai. Jadi metodologinya adalah kita banyak melatih, mengaktifkan fasilitas Tuhan ini untuk mencari kebenaran itu. Jangan biarkan dia menganggur begitu. Ya, jadi metodologinya adalah aktivasi, mengaktifkan panca indera kita, potensi kita ini digali. Karena begini, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia berlatih dia bisa kok. Saya sudah pernah berdialog tentang neuroscience dengan Dr. Aisyah Dahlan ya. Orang yang otaknya goblok itu bisa jadi pinter kok, asal dia mau melatih diri. Jadi bisa menjadi jenius. Karena bagaimanapun semua jaringan saraf kita ini, setiap sel tubuh kita punya daya ingat, punya memori. Jadi seperti begini ibaratnya. Kita ketika masuk hutan pertama kali, kita harus menembus semak belukar. Dengan pedang kita mesti potongin dahan-dahan, ranting-ranting itu. Satu hari mungkin kita dapat 10 meter. Betul nggak? Sebulan dapat 30 meter dan seterusnya. Itu pun jalan setapak. Tetapi karena jalan itu kita lalui berulang-ulang, lama-lama menjadi lebar enggak? Yang sekarang jadi jalan bebas tuh dulunya jalan setapak kok. Nah itulah otak kita juga sama, kalau kita pakai setiap hari, ya jaringan sarafnya semakin lebar dan semakin cerdas dan semakin mudah hafal dan semakin cepat paham. Jadi artinya potensi itu kita tetapi terkecuali ada juga ya memang otaknya dibikin idiot oleh Allah, ya sudah tidak bisa dikembangkan. Tapi itu kan biar yang terjadi itu kita tidak usah, satu yang jarang terjadi udah nggak usah kita pikirkan. Yang kemungkinan bahwa tidak mungkin saya mengatakan ngaji wakal bodoh angger kunku bahasa guyonan kunku ngaji rajin bodoh angger itu guyonan. Artinya ngajinya rajin tapi bodohnya tetap aja bodoh, itu sendagurau sebetulnya. Hakikatnya percayalah bahwa sebodoh-bodohnya orang rajin ngaji tetap akan ada penambahan pengetahuan. Nanti penambahan spiritual kita, menambahkan kekayaan kita, intelektual kita, itu sama seperti berbisnis. Semakin besar modal kita, semakin besar kita mendapatkan keuntungan. Orang yang modalnya hanya 1 juta, berapa sehari dapatnya? Kalau orang yang modalnya 1 miliar, berapa hasilnya sehari? Kalau orang yang modal 1 triliun, berapa sehari? Nah, ilmu pengetahuan pun semakin banyak kita pengetahuan,
Dulu saya baca buku waktu masih kecil, mungkin satu buku baca bisa sampai sebulan 2 bulan. Sekarang 2 hari selesai kok. 2 hari selesai. Semalam suntuk saya beli, pagi udah selesai. Dan saya bisa mengoreksi, saya bisa menganalisa. Ya kenapa? Karena modal ilmu saya semakin besar. Nah, dalam spiritual juga seperti itu. Maka yuk sejak kita aktivasi terus ya indera kita, mata kita, telinga kita, dan hati kita. Terima kasih, kita aja. Ya, Pak Prianto di Kliwat demikian membangun cinta dan ridha Allah tentu dengan melalui mengolah potensi diri secara maksimal. Dan itu harus melalui latihan-latihan yang tentu saja rutin kita lakukan. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.